warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atika Zaskia Ameka dengan NIM 40214111090. Baiklah, saya di sini akan membahas materi terkait tentang desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembangunan serta wewenang pemerintah daerah. Langsung saja, untuk saya membahas materi yang pertama, yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memberdayakan daerah dan masyarakat setempat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Ciri-cirinya adanya penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Daerah memiliki hak dan tanggung jawab penuh atas kewenangan yang diserahkan. Daerah memiliki sumber daya sendiri untuk melaksanakan kewenangannya. Contohnya dalam penetapan perda, pengelolaan pajak daerah, pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah. Adapun materi yang kedua tentang dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dalam pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, memastikan terlaksananya kebijakan dan program nasional di daerah, serta memelihara komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ciri-cirinya yang pertama, hanya pelimpahan wewenang bukan penyerahan. Yang kedua, tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tetap berada pada pemerintah pusat. Yang ketiga, sumber daya untuk pelaksanaan dekonsentrasi umumnya berasal dari pemerintah pusat. Contohnya yaitu dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mengawasi pelaksanaan Perpu di daerah, kantor wilayah atau kantor cabang kementerian atau lembaga di daerah dalam melaksanakan tugas teknis tertentu. Materi ketiga tentang tugas pembangunan. Tugas pembangunan ini merujuk pada berbagai upaya dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Ruang lingkupnya meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah ini memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan di wilayahnya sesuai dengan Perpu dan kebutuhan daerah. Dalam pendanaan, sumber pendanaan ini tugas pembangunannya dapat berasal dari APBD, dana perimbangan, dari pemerintah pusat, pinjaman daerah, serta sumber-sumber lain yang sah. Materi yang keempat tentang wewenang pemerintah daerah. Wewenang pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Secara garis besar, wewenang pemerintah daerah ini meliputi 1. Urusan wajib. Dalam urusan wajib, pemerintahan ini wajib diselenggarakan oleh daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penata ruangan, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sosial dan pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Yang kedua, urusan pilihan. Dalam urusan pilihan ini secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi kekhasan daerah. Contohnya yaitu dalam urusan pariwisata, pertanian, kehutanan,
perikanan, dan keindustrian. Yang ketiga, kewenangan lain selain urusan wajib dan pilihan, daerah ini juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Perpu, termasuk kewenangan untuk menetapkan perda dan peraturan kepala daerah, mengelola keuangan daerah, dan melakukan kerjasama antar daerah. Dalam ketiga azas ini, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, berjalan secara simultan dan saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi ini memberikan otonomi dan kemandirian kepada daerah, sedangkan dekonsentrasi menjaga koordinasi dan sinkronisasi dengan pusat. Sementara dalam tugas pembantuan ini membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang memerlukan dukungan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Baik, itulah tadi penjelasan materi saya tentang desentralisasi, dekonsentrasi, tugas bangunan, serta wewenang pemerintah daerah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.